Kita kembali ke ini ya, ke screen terkait SPAM. Jadi ini teman-teman perlu bisa membedakan dulu apa itu pengelolaan sumber daya air, pengolahan air, jaringan, dan juga plumbing. Jadi di dalam teknik lingkungan yang perlu teman-teman pahami adalah sistem penyediaan air minum ini posisinya ada di sebelah mana sih sebetulnya gitu. Nah, pertama di teknik lingkungan ini kita pisahkan dulu nih, ada yang namanya PSDA, pengelolaan sumber daya air, hidrologi. Oh, masih ada yang masuk lagi nih. Pengelolaan sumber daya air, hidrologi, dan pokoknya yang berkaitan dengan sumber daya itu kita pelajari di mata kuliah tersendiri, pengolahan sumber daya air. Jadi sumber daya air itu banyak macamnya ya Mas ya, Mbak. Pengolahan sumber daya air itu bisa air rawa, bisa air permukaan, air sungai, air danau, air tanah, dan semua yang berkaitan dengan sumber daya, intinya seperti itu. Kita pelajari itu baik pengelolaan sumber daya air maupun siklus hidrologinya, perhitungan hidrologinya, data curah hujan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada unit yang kita sebut sebagai WTP atau Water Treatment Plant. Nah, di Water Treatment Plant ini ada mata kuliah tersendiri. Di sini ada mata kuliah PAM, pengolahan air minum. Nah, di WTP ini ada mata kuliah pengolahan air minum. Kalau kita bicara masalah pengolahan air minum, ini kita cut. Sumber daya air nggak kita bahas dulu, kita fokus sama pengolahan air. Pengolahan air itu nanti ada yang namanya WTP apa namanya? Intake, ada apa namanya? Koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfektan, dan yang lain sebagainya. Itu. Lalu selanjutnya ini tadi WTP ya. Kalau kita bicara WTP, udah fokus kita hanya mengolah air. Bagaimana air itu memenuhi baku mutu. Bagaimana air itu layak untuk diminum. Bagaimana air itu layak sebagai air bersih. Yang bersumber dari mana? Dari air baku. Air baku itu tentunya berasal dari sumber daya air. Ini air baku. Lalu selanjutnya ada sistem jaringan SPAM. Nah, ini yang akan kita pelajari nih, sistem jaringan SPAM ini, sistem penyediaan air minum. Jadi kalau kita bicara masalah SPAM, kita cut ini terkait pengolahan air. Jadi kita fokus dengan jaringan perpipaannya, perencanaan jaringan, itu ada jaringan distribusinya, ada tekanan, ada kecepatan air, ada piping, dan lain sebagainya. Itu kita membahas tentang SPAM. Ini kita lupakan si pengolahan airnya ini. Kita anggap kalau kita sudah berbicara SPAM, air itu mampu untuk mensuplai kebutuhan air. WTP mampu mensuplai kebutuhan air. Seperti itu. Nah, letak plumbing itu di mana? Kalau plumbing itu berada di sambungan rumah nih. Misalkan piping ini ada sambungan rumah, gedung, atau rumah, gedung, dan bangunan yang lainnya. Pokoknya dia bersifat bangunan, itu masuknya ke plumbing. Jadi sebetulnya SPAM ini adalah terusan daripada si plumbing tadi, namun skalanya lebih luas. Kalau si plumbing tadi itu skalanya hanya pada bangunan, kalau SPAM ini skalanya pada kawasan. Bisa kawasan, kecamatan, desa, atau kawasan industri, kawasan perumahan. Nah, seperti itu, intinya keluar dari bangunan. Kalau batasnya di mana nih si SPAM ini? Batasnya di meter air. Setelah meter air ke dalam itu sudah ranahnya si plumbing atau si bangunan. Kurang lebih seperti itu. Gimana teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Berarti tangki reservoir nggak masuk ke SPAM, Pak? Tangki reservoir itu nggak masuk ke SPAM. Kita ibaratkan SPAM itu sudah tidak ada halangan lagi terkait tangki reservoir. Diibaratkan tangki reservoir itu sudah ready untuk memenuhi kebutuhan air. Namun reservoir di sini kaitannya dengan elevasinya. Jadi di SPAM itu nanti ke depan kita akan belajar ada dua jenis suplai air dari reservoir. Jadi reservoir itu adanya di WTP ya Mas ya. Reservoir itu ada di WTP, nanti kita bicara dia menggunakan pompa
atau menggunakan elevasi, elevated reservoir. Nah, itu nanti kita bedakan. Elevated reservoir itu contohnya yang ada di MM 2100, mungkin teman-teman kalau baru masuk MM 2100 itu ada tulisan MM 2100 besar di depan pintu tol. Itu di atasnya ada tangki reservoir untuk kawasan MM 2100. Namun investasi seperti itu zaman sekarang ini sudah digantikan oleh pompa. Pompa sekarang udah canggih-canggih. Sudah bisa di setel otomatis, tekanannya kurang bisa ditambah, rusak ya tinggal diganti, banyak gitu ya. Kurang lebih begitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini gambarannya ya teman-teman untuk mata kuliah SPAM ini nanti untuk absensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, paling besar itu biasa kalau mata kuliah bersama saya itu adalah tugasnya. Jadi poin penting dalam mata kuliah ini adalah tugas. Jadi kalau misalkan kalian lulus mata kuliah ini ya minimal tugasnya itu dibuat semaksimal mungkin. Untuk absensi, UTS, dan UAS, apalagi UTS UAS itu pelengkap saja sebetulnya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Saya akan lanjut ke contoh tugas SPAM angkatan 2017. Jadi dulu, di tahun 2017, dulu saya pernah mengajar mata kuliah SPAM, lalu mata kuliah tersebut ada contohnya. Oke. Ini ya teman-teman, ini contoh waktu masih, kelihatan nggak ini screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini tugas sistem penyediaan air minum, program studi teknik lingkungan sekolah tinggi teknologi pelita bangsa. Dulu kita belajar tentang SPAM, tugasnya itu membuat laporan di 82 halaman dulu. Nah, dia dibuat secara detail. Ini saya ceritakan gambaran nanti apa aja yang kita pelajari di SPAM ini. Ini pertemuan pertama kita ya ini ya. Iya, betul, Pak. Oke, jadi kalau kita mau merencanakan suatu jaringan air bersih, itu yang pertama kita harus memiliki lokasinya. Lokasinya mana yang mau kita kelola? Dulu ini berada di lokasi perumahan Citra 5, Citra Garden City. Nah, perumahan ini yang akan kita pasang instalasi jaringan air bersihnya. Lalu ini tinjauan pustaka. Oke lah, ini bisa dilihat nanti ya, tinjauan pustaka. Yang menjadi penting itu adalah ini persamaan Bernoulli dulu teman-teman udah dapat ya di Mekanika Fluida 1. Ya, Pak. Sudah, Pak. Persamaan Bernoulli ini juga persamaan Bernoulli, bagian dari persamaan Bernoulli. Intinya kalau persamaan Bernoulli itu mempelajari tentang pipa bertekanan atau pipa tertutup. Nah, itu di persamaan Bernoulli. Beda lagi nanti dengan Mekanika Fluida 2. Mekanika Fluida 2 itu mempelajari tentang saluran terbuka. Dia menggunakan persamaan Manning nanti. Lalu ini terkait kehilangan tekanan, ini di plumbing juga dulu kita pelajari ya, teman-teman sudah pelajari kehilangan tekanan head loss. Artinya kehilangan tekanan itu ada berapa jenis? Ada yang bisa bantu jawab? Kehilangan tekanan itu ada berapa jenis kira-kira? Ada dua ya, Pak. Apa aja tuh? Mayor sama minor. Oke, kehilangan tekanan itu ada dua jenis. Yang pertama mayor, yang kedua minor. Mayor itu karena gesekan dengan pipa, minor itu karena koefisien daripada aksesoris perpipaan, ada pertigaan, nggak ada perempatan ya kalau pipa ya, ada pertigaan, ada valve, ada elbow, ada check valve dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke sini.
Ini kehilangan tekanan atau kerugiannya. Ini terkait, oh ya, ini jenis-jenis kekasaran pada pipa. Biasanya yang kita gunakan adalah kalau untuk air bersih itu pipa PVC atau pipa HDPE. Atau kita juga menggunakan pipa cast iron. Nah, ini biasanya kalau tekanan tinggi, dia menggunakan cast iron. Cast iron itu pipa besi yang nggak bisa dilas. Jadi pipanya itu dicetak ya, pipa cetak. Nah, itu kalau zaman dulu banyak menggunakan pipa, tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang banyak menggunakan PVC, polyvinyl chloride. Nah, setelah itu ada lagi temuan yang terbaru menggunakan HDPE, polyethylene high density. Itu jenis pipanya, ini koefisien kekasarannya. Nanti ini kita gunakan untuk mendesain perpipaan. Jadi kalau apa fungsinya koefisien ini? Tadi yang seperti dijelaskan, ada head loss mayor, itu artinya head loss karena gesekan dengan piping. Nah, misalkan begini, di titik kampus Pelita Bangsa itu, kita buat pipa dengan pompa, dengan tekan head pompa itu misalkan 1 bar atau pompa tersebut mampu mendorong air setinggi 10 meter ke atas. Tapi kita pasang pipa sepanjang 1 kilometer sampai Tegal Gede gitu. Nah, tekanan di sana nanti berkurang, bukan lagi 10 meter lagi, namun tinggal 9 meter. 1 meternya hilang kemana? Hilang karena gesekan dengan pipa. Nah, semakin besar koefisiennya, maka semakin besar juga kehilangan atau head loss yang diperoleh. Seperti itu. Ini juga kehilangan tekanan karena adanya aksesoris. Tadi ini minor ya, ada katup ini valve, katup bola, ada katup pintu, ada juga katup sudut, bengkokan atau belokan atau elbow atau keni, sering disebut sebagai itu. Lalu belokan-belokan, sambungan, perkecilan pipa, perbesaran, ini reducer dan increaser, terus lubang ending itu juga dia ternyata memiliki gesekan. Lalu selanjutnya ini terkait dimensi pipa. Nah, dimensi pipa ini sebetulnya ini yang mau kita bahas. Jadi teman-teman di SPAM itu nanti mata kuliah SPAM ini outputnya adalah teman-teman mampu mendesain suatu jaringan distribusi air bersih. Yang pertama itu, yang kedua mampu menentukan dimensi pipa yang ideal. Idealnya itu pakai pipa berapa inch. Jenis pipa itu banyak, cuman kalau misalkan kita mau buat jaringan untuk kawasan Jababeka, kawasan Jababeka itu, kira-kira dimensi pipanya perlu berapa inch? Nah, itu perlu kita perhitungkan di sini. Lalu ini nanti software yang kita gunakan itu EPANET. Nanti teman-teman menggunakan EPANET ini. Ini EPANET. Nah, jadi tadi ini contohnya misalkan lokasi dari daerah yang akan kita desain jaringan sistem air bersihnya. Seperti ini kita plot dari Google Earth atau Citra. Itu Google Earth itu merupakan citra ya. Citra penampakan bumi itu kita plot, koordinatnya kita sesuaikan, lalu kita gambar di CAD. Sebelum kita menentukan, ketika kita mau menentukan dimensi pipa, kita harus tahu dulu debit yang akan kita layani berapa debit itu. Debit itu bisa diperoleh dari mana saja, dari kebutuhan domestik dan kebutuhan non-domestik. Kebutuhan domestik misalkan untuk sambungan rumah, ada berapa rumah yang akan kita sambung airnya. Kebutuhan non-domestik itu ada hidran, sistem pemadaman kebakaran, kebocoran, sekolah, kantor, tempat ibadah, pokoknya tempat-tempat non perumahan itu kita sebut sebagai non-domestik, gitu ya. Sarana kesehatan, sarana ibadah, pariwisata itu juga kita sebut sebagai non-domestik. Itu perlu kita perhitungkan dan kita proyeksikan. Nah, perlu diingat teman-teman, ini perlu diproyeksikan.
Karena jika tidak diproyeksikan, kita buat pengolahan sistem jaringan untuk tahun ini, 5 tahun lagi berubah, itu akan investasi yang mahal kalau misalnya kita harus membuat ulang baru. Oleh karenanya kita buat dari awal, diproyeksikan untuk 20 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan. Ini diproyeksikan, lalu terkait ini jenis-jenis jaringan pipa, ini ada pipa yang sistem jaringan seri, sistem jaringan bercabang atau branch, ada sistem yang loop, apa perbedaannya itu nanti kita bahas di perkuliahan kita. Lalu ini sistem campuran. Nah, ini jenis-jenis pipa, tadi ada pipa PVC, ada kelas pipanya juga, macam-macam ya. Lalu ini valve itu tampilannya seperti ini. Mungkin teman-teman juga sebagian sudah familiar dengan apa itu valve. Lalu ini air valve. Ini check valve. Check valve itu apa fungsinya? Ada yang tahu fungsi check valve? Ada yang tahu fungsi check valve? Check valve itu untuk menahan air balik, Pak. Untuk menahan air balik. Tujuannya untuk apa tuh? Ada yang tahu nggak kenapa air nggak boleh balik? Jadi kan biasanya check valve itu dipasang setelah pompa gitu, Pak. Jadi kalau air balik tanpa ada check valve, nanti pompa rusak, Pak. Nah, tendangan balik. Oke. Ada yang punya opini lain mungkin teman-teman? Untuk menghindari angin masuk, Pak. Oh, temennya tolak angin ya Pak Sumardi ya? Iya, tolak angin. Ada yang punya opini lain? Mungkin menjaga tekanan dalam pipa juga, Pak. Oke. Jadi check valve itu fungsinya untuk mencegah arus balik gitu ya. Kenapa arus nggak boleh balik? Tadi salah satunya si Mas Adam tadi udah jelaskan agar kalau setelah pompa nanti nggak balik lagi ke pompa, itu bisa merusak atau mengganggu kinerja si pompa, itu bisa seperti itu. Dan juga kalau teman-teman perhatikan, coba lihat nanti ya di rumah teman-teman itu, rumahnya pakai air pump kan ya? Atau pakai air sumur? Atau pakai air Pakai, sumur? Pak. Pakai pump, Pak. Ya. Nah, itu nanti kalian coba lihat setelah sebelum keran air itu biasanya ada check valve di situ. Ada check valve. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencegah aliran balik dari plumbing, sistem plumbing di rumah itu masuk ke jaringan utama. Biasanya itu kalau di rumah-rumah yang aware, developernya itu aware, dia akan memasang check valve tersebut karena itu sudah merupakan salah satu standar untuk proteksi kualitas air di jaringan perpipaan. Tapi kalau rumah-rumah yang menengah ke bawah itu bisa jadi nggak pakai check valve karena harganya ya lumayan juga. Namun penting itu diterapkan karena apa? Misalkan nih di rumahnya Pak Sumardi misalkan, rumahnya 2 lantai. Lalu si Pak Sumardi itu habis ngepel gitu. Oh iya, rumah 2 lantai ya pembantunya yang ngepel gitu ya Pak ya. Pembantunya tuh ngepel. Nah, setelah ngepel, kan pakai ember. Contoh nih ya, contoh aja. Setelah ngepel, kan dia pakai ember. Si ember tersebut, selang kerannya itu masuk ke ember pengepelan itu. Nah, itu sangat memungkinkan, misalkan lupa nutup keran juga, itu pernah terjadi hal tersebut. Si air dari ember tadi kesedot masuk ke jaringan perpipaan. Kalau misalkan tidak ada check valve, air dari rumah itu, sistem plumbing rumah bisa kembali ke jaringan utama. Kalau sudah masuk ke jaringan utama, artinya dia akan mencemari air untuk konsumen yang lainnya. Nah, itu pentingnya setiap rumah itu dipasang check valve. Gitu. Sebetulnya, wah kalau kayak gitu riskan banget ya Pak. Iya memang.
Apalagi kalau misalkan mau meracuni orang satu komplek gitu misalkan, gampang itu. Tinggal diinjeksi arsen gitu ya, bubar semua nanti orangnya. Makanya kemarin kebetulan saya sedang ada project tapi gabungan gitu ya, project gabungan itu di Jakarta di TB Simatupang. Kebetulan TB Simatupang itu area TB Simatupang, ada yang tahu TB Simatupang di daerah Jakarta Selatan? Oh. Tahu, Itu Pak. ya, dia itu lagi ekstrim. Ekstrimnya kenapa? Di area itu air 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 bakunya, air baku air bersih ketika musim kemarau itu krisis ternyata. Karena Kalimalang nggak sampai ke sana, Kalimalang ke daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara arahnya. Nah, si TB Simatupang itu kan berada di selatan, otomatis elevasinya lebih tinggi. Nah, akhirnya dia bekerja sama antara Palija dengan PDPAL. PDPAL itu pengolahan air limbah Jakarta Raya. Itu akan mengolah limbah domestik akan dijadikan air baku lagi. Jadi Palija jual air bersih, limbahnya dikelola oleh Paljaya, dijual lagi ke Palija lagi. Jadi muter-muter aja airnya. Ekstrim memang, namun ya itu bisa terjadi gitu. Sekarang ini lagi dalam proses perencanaan. Kebetulan perusahaan konsultan yang memenangkan itu punya teman saya. Jadi, ayo Pak Dudit, kita bantu di situ untuk membuat konsultan, untuk membuat desain perencanaan untuk jaringan air limbahnya. Jadi kebetulan saya pegang di jaringan air limbahnya. Jaringan air limbahnya itu bagaimana sistem gedung-gedung itu kita fasilitasi jaringan air limbah. Nah, kompleksitasnya sangat tinggi, yaitu space sudah tidak ada, harus di tengah jalan. Di tengah jalan harus kedalaman sekitar 6 sampai 11 meter galiannya, tapi nggak digali pakai sistem jacking. Mungkin Adam tahu ya sistem jacking ya, Adam? Belum tuh, Pak. Oh, boring. Ya, kalau boring tahu, Pak. Saya di tempat saya pakai sistem boring. Pakai HDD ya? Ya, ya pakai HDD. Itu teman-teman boleh kunjungan nggak tuh, Dam? Boleh, Pak. Silakan kirim aja suratnya, nanti saya yang nembusin ke manajemen. Jadi ya cukup kompleks ya, di Moya juga banyak ya ini ya. Contoh-contoh kasusnya sebetulnya spam itu di Moya banyak gitu. Iya, Pak. Lalu apa namanya? Nah, si air limbah dari perkantoran, apartemen, gedung dan lain sebagainya itu akan diolah di TB Simatupang itu untuk dikirim lagi ke Palija. Ekstrim. Kalau kita masih dapat air Kalimalang tuh masih bersyukur banget. Air bakunya masih oke banget lah itu istilahnya. Kalau air limbah dari kotoran manusia, dari apa itu namanya, dari pencucian, lemak, minyak itu jadi satu kan jauh lebih buruk daripada air Kalimalang seperti itu. Nah, tapi itu gambarannya bentuk-bentuk rekayasa di bidang teknik lingkungan. Nah, ini kita kembali lagi ke sini, ke apa namanya, ke cek valve tadi. Nah, ini cek valve, gambarannya seperti ini bentuknya. Yang kecil ya kecil, yang besar ya besar. Fire hidran ini Pak Frederick dan Pak Toto ini mainannya kayak ginian ya. Iya, Pak. Itu lalu ini truss block, penanaman pipa supaya tidak goyang. Pressure meter ini juga teman-teman di damkar sangat familiar dengan ini. Lalu ada water meter, ini water meter, ini manhole, ini sebetulnya untuk air limbah. Nah, ini clam saddle, bagaimana kita mengambil apa namanya, memasukkan jaringan kecil ke jaringan besar. Jadi ini pipa yang lebih besar masuk ke jaringan yang lebih kecil. Seperti itu. Ini flank.
Ini increaser dan reducer untuk perkecilan dan perbesaran pipa. Nah, nanti di software EPANET itu kita belajar kapan kita memperkecil pipa, kapan kita memperbesar pipa. Tapi prinsipnya di jaringan air bersih itu semakin ke ujung, semakin besar apa semakin kecil? Ayo, semakin kecil apa Kecil, semakin Pak. kecil? Semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Agar tekanannya lebih besar. tinggi. Nah, ini yang perlu teman-teman bedakan ya. Kalau di air bersih, semakin ke ujung itu semakin kecil. Tapi kalau di air limbah, semakin ke ujung itu harus semakin besar, karena sifatnya akumulatif debitnya. Lalu, kita kembali lagi ke sini, ini elbow atau bend. Ini sebetulnya di tempatnya si Adam komplit nih, Dam ya. Komplit, Pak, komplit. Ini ada T dan lain sebagainya. Itu tadi adalah gambaran dari aksesoris perpipaan. Nah, di sini ini yang perlu kita proyeksikan nanti kita bahas juga tentang proyeksi penduduk, kenapa harus diproyeksikan dan lain sebagainya. Lalu ini bentuk perhitungan proyeksi, pokoknya jangan sampai kekurangan. Pokoknya desain pipa yang kita buat itu jangan sampai kekecilan, gitu. Kalau kekecilan kita kerja 2 kali nanti. Nah, ini Google Earth-nya diambil lokasinya, lalu disamakan koordinatnya, penyamaan koordinat, sehingga AutoCAD dengan Google Earth dengan lembar kerja EPANET itu sama koordinatnya. Selanjutnya, yaudah ini perhitungan di EPANET-nya, sehingga kita akan ketemu, nah ini nanti titik-titik junction-nya, node-nya, nanti kita akan ketemu ini. Nah, ini tabel diameter pipa. Di sini ada diameter yang dibutuhkan di pipa nomor 2 itu diameter yang dibutuhkan berapa? 150, panjangnya sekian, kekasarannya sekian, flow-nya sekian, kecepatannya sekian, head loss-nya sekian. Nah, itu output dari SPAM. Jadi punya gambar, punya pipanya jenisnya apa saja, diameternya berapa saja. Nah, kalau sudah seperti ini bisa ditenderkan. Tinggal open project, siap buat dikerjakan. Gitu. Kurang lebih seperti itu perjalanan perkuliahan kita selama 6 bulan ini. Ya nggak sampai 6 bulan sih, selama 1 semester lah. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, silakan. Iya, Pak. Tanya. Ya, Adam. Gimana, Adam? Ini sebenarnya dasar banget sih, Pak. Ini kan tadi Pak Dodit ngebahas tentang ini juga sistem jaringan terus head loss. Nah, sedangkan kemarin Pak Ilman juga di Mekanika Fluida 2 itu membahas tentang jaringan dan head loss juga. Bedanya apa sih, Pak, di SPAM ini sama di Mekanika Fluida 2 gitu? Oke. Sebetulnya Mekanika Fluida 2 dan SPAM itu sesuatu yang saling berkaitan. Bukan Mekanika Fluida 2 ya, sorry, Mekanika Fluida 1 ya, Adam ya. Oh iya, Pak, iya, 1, Pak. Ya. Di Mekanika Fluida 1 itu teorinya, implementasinya di SPAM ini, seperti itu. Di Mekanika Fluida 2 itu teorinya, implementasinya di jaringan drainase dan sewer. Seperti itu, Dam. Oke, Pak. Namun, di SPAM ini, kita sudah menggunakan software. Jadi basicnya teman-teman tahu di Mekanika Fluida 1, oh sebetulnya tekanan dalam pipa itu begitu. Awalnya pakai persamaan Bernoulli, oh ternyata dibuatkan softwarenya yang namanya EPANET itu, sehingga kita tinggal pakai. Tapi tentunya teman-teman harus mengetahui juga basicnya. Kenapa kok pipa itu semakin ke ujung semakin kecil? Kenapa kok elevasi itu bisa memberikan tekanan sekian meter dan lain sebagainya? Gitu ya, Dam ya? Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Lagi yang lain? Silahkan. Pak, untuk aplikasi EPANET itu kita pelajari nggak, Pak, di semester ini, Pak? Harusnya iya. Insya Allah iya. Insya Allah untuk
EVANET ini setelah UAS kita akan adakan praktikumnya di laboratorium komputer. Soalnya sebelum UTS saya ini mau mengadakan praktikum untuk AutoCAD. Oh ya kemarin. Seperti itu. Ini teman-teman sekarang nggak pada ngambil mata kuliah ini nggak? Pada ngambil mata kuliah teknologi tepat guna belum ya? Belum, Pak, belum. Oh belum. Nah, Belumnya sampai kali, Pak. gimana Mas? Belum sampai ke situ, Pak ya. Oh iya, semester berikutnya nanti mungkin. Nah, kurang lebih nanti selama 1 semester itu kita akan mempelajari itu. Intinya teman-teman bisa membuat desain jaringan, tahulah piping, lalu bisa menentukan berapa nih debitnya, berapa nih tekanannya, berapa tekanan ideal, berapa diameter pipa. Itu penting diameter pipa itu. Karena diameter pipa yang menentukan harga suatu desain jaringan gitu. Itu kurang lebih ya. Silakan. Oh iya Pak Dodit. Yuk. Tadi kan ada tabel ini ya Pak, untuk misal pipa diameter berapa debit berapa gitu. Itu apa udah baku apa ada pengaruh lain sih Pak untuk enggak. menentukan debit itu? Enggak. Jadi nanti begini. Diameter pipa itu nanti kaitannya dengan kecepatan kecepatan aliran dalam pipa. Yang kedua debit dan yang ketiga tekanan. Jadi kecepatan aliran itu nggak boleh lebih dari 3 meter per second. Lalu head atau tekanan dalam pipa tersebut itu minimum itu 10 meter atau 1 bar. Teman-teman waktu belajar di mekanika fluida 1 bar itu sama dengan gimana? Ada yang bisa menjelaskan 1 bar itu apa maksudnya? Pak Toto nih anak damkar nih. Gimana Pak Toto? Halo? Ya, Ya, gimana Pak Toto? 1 bar artinya itu 1 ATM Pak ya itu. 1 tekanannya itu Pak. Gimana itu? Artinya gimana? Untuk mudah dipahami 1 bar itu maksudnya gimana sih gitu? Gimana Pak Toto? Ada yang mau bantu? Pak Toto, ada yang mau bantu Pak Toto mungkin? Gimana? Pak Frederick? Pak Frederick mana Pak Frederick? Satuan bar sebuah satuan tekanan. 1 bar sama dengan 100.000 paskal atau sama dengan 1 juta dyna per sentimeter persegi, Pak. Bawan, mah ditambahin susah atau sama Ginanjar Arif Wibowo. Oke, Ginanjar boleh. Seperti itu. Ada yang punya opini lain yang lebih sederhana, 1 bar itu maksudnya gimana sih kan teman-teman sering lihat 1 bar, 2 bar, 3 bar. Jadi kalau kita contoh nih, saya nih pemasangan jaringan air bersih saat ini tuh yang lagi berjalan di klaster Spot City Jababeka. Mungkin ada yang rumahnya di Graha itu kan sebelah Jababeka 6 itu sedang pembangunan perumahan. Kebetulan kita sedang pemasangan pipa retikulasi sama meter airnya. Nah, di situ tekanannya itu minimal harus 6 bar. Artinya minimal harus 6 bar itu kalau dites pipa kita dikasih aliran 6 bar itu masih aman gitu. Ada mungkin gimana Dam? 1 bar itu maksudnya gimana Dam? Ada yang tahu nggak? 1 bar itu 100
kilogram per sentimeter, Pak. Jadi untuk kekuatan dari pipa tersebut mampu menahan kekuatan 100 kilo per sentimeter. Oke, 100 kg per sentimeter itu bisa. Itu lebih ke kekuatan dari si pipa ya. Itu kan kayak beton ya, beton ke 400 artinya 400 itu 1 cm mampu menahan 400 kg. Betul, Pak. Nah, ini saya pertanyaannya 1 bar. Yang dimaksud 1 bar itu bagaimana gitu? Misalkan kayak di jaringan ini apa namanya pemadaman kebakaran itu hidran itu harus 8 bar, tes 8 bar. Maksudnya gimana 8 bar itu? Kalau Pak Toto, halo Pak Toto. Kalau itu Pak Dodit, Ya. untuk pressure gauge untuk penekanan bar itu ada di pressure gauge-nya Pak. Jadi satuan S1 itu kan 100 kPa itu Pak. Dihitung itu 1 bar itu 0,0 sekian bar itu Pak. Jadi daya per sentimeternya Pak, tekanan barnya itu segitnya. Coba 1 bar itu artinya gimana Pak Frederick? Tahu nggak Pak Frederick? Tekanan Pak, tekanan untuk mengetahui kemampuan apa untuk melebar ketahui sebagai 1, kali 100 itu Pak, 10 itu Pak. 10 apa Pak Frederick? 1 bar 10 meter ya Pak? Iya, tekanan jaraknya Pak. Jaraknya dia, kekuatan daya untuk apa namanya, tekanannya itu Pak. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, supaya lebih mudah dipahami, ini pasti kalian akan ketemu dengan satuan bar ini. Tadi 100 kg per sentimeter, oke. Jadi 1 bar itu artinya adalah, misalkan kita punya tekanan air 1 bar. 1 bar itu output dari air kita itu mampu naik ke atas gitu ya, setinggi 10 meter. Karena berat jenis air itu 1 kg per liter, oleh karenanya 1 bar itu ketemu 10 meter kolom air. Di Mekanika Fluida 1 teman-teman mungkin juga pernah belajar terkait tekanan kolom air. Jadi yang namanya air semakin tinggi posisi si air itu dari muka bumi, itu memiliki tekanan yang setara dengan ketinggian air tersebut. Misalkan teman-teman begini, ada yang pernah mandi ke air terjun nggak? Ya Pak. Nah, di air terjun itu, kalau air terjunnya setinggi 60 meter, pasti kalian nggak boleh mandi di bawahnya, berbahaya. Karena air tersebut memiliki tekanan 6 bar. Gitu. Jadi air itu semakin tinggi akan semakin tinggi juga tekanannya. Misalkan dari apartemen 20 lantai. Taruhlah 20 lantai berarti sekitar 60-an 20 lantai 60 meter lah ketinggian si apartemen tersebut. Itu kekuatan air sampai dengan di lantai paling bawah itu adalah 6 bar. Artinya kalau kalian pipanya langsung dari atas ke bawah itu bisa merusak infrastruktur perpipaannya. Makanya dibelok-belokin dia supaya tidak tercapai tekanan yang sangat tinggi. Nah, bubuk belum bubuk? Oke, iklan ya sebentar. Lalu terkait 1 bar tadi, 1 bar itu artinya air itu mampu naik setinggi 10 meter. Kalau misalkan kita punya jaringan perpipaan, idealnya itu dites 8 bar atau 80 meter kolom air. Jadi pipa tersebut itu masih mampu ketika ditekan setinggi 80 meter itu belum lepas ininya. Belum lepas sambungan piping dan lain sebagainya. Nanti tes kebocoran juga kelihatan dari situ. Kalau pressure gauge-nya itu turun, artinya terjadi kebocoran. Kalau di di jaringan jaringan hidran itu nanti yang bekerja si pompa
joki ya, pompa jokinya ya. Joki pumpnya Pak ya. Joki pump itu yang selalu menjaga tekanan supaya tetap stabil di berapa, tinggal di setel, mau 7 bar, 6 bar. Tempat Pak Toto berapa Pak Toto? 6 Pak, 6 bar. 6 bar. 6 bar itu artinya kalau terjadi kebakaran, hidran itu dibuka, air itu mampu terlontar sejauh 60 meter. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi prakteknya tidak 60 meter karena tadi ada head loss, ada gesekan dengan pipa, gesekan dengan selang, gesekan dengan pertigaan dan lain sebagainya. Ya kalau di setel 6 bar mungkin masih bisalah dapat 50 meter. Jadi si pemadam kebakaran itu fireman-nya itu masih bisa ada jarak aman dengan si api, atau kalau lokasi kebakarannya sulit dijangkau, paling nggak air itu sampailah ke sana. Nah, hal tersebut juga nanti yang akan menentukan berapa jarak fire hydrant, radius berapa meter jarak fire hydrant. Seperti itu ya, teman-teman. 6 bar itu sudah besar sekali. Ya. Kalau untuk gedung segitu udah pas Pak, tapi biasanya kalau di unit itu sampai 12 bar Pak. Wah, itu kalau 12 bar. Ya, bisa kena badan biru itu Pak. Jadi ada spesial hidran gedung maupun hidran yang berjalan. Unit itu Pak, tekanannya seperti itu. Itu pompa jokinya juga harus oke banget ya. Otomatis. Terutama pipa airnya Pak, kalau yang lama mah bisa bocor. Makanya pengecekan fire hydrant itu perlu rutin, karena sekalinya terjadi kebocoran, fasilitas proteksi kebakaran itu bisa tidak berjalan gitu. Itu kalau 12 bar yang megang segede Adam, terbang Adam itu. Mental Pak. Betul Pak. Biasanya nozzleman sama helpernya Pak, ada 2 ditambah. Kalau Pak Frederick masih oke lah, kayaknya badannya besar gitu kan, kayak latihan fisik terus itu buat megang itu ya Pak Frederick dulu ya. Betul Pak, tapi sekarang Pak. Anak muda aja. Anak muda aja ya, itu berat tuh, kena kepala bisa benjol juga itu. Tendangannya kencang Pak. Tendangannya kencang. Nah, itu yang disebut sebagai bar. Satuan bar itu seperti itu. Jadi, 1 bar itu memiliki 10 meter kolom air. Jadi, kalau misalkan begini, saya sering ditanya kalau di perusahaan, Pak, ini kita idealnya hidran itu jaraknya berapa meter ya? Jarak antar hidran itu berapa meter? Ya, tergantung tekananmu mau di setel berapa. Kalau di setel 6 bar ya sekian meter, di setel 7 bar ya sekian meter. Wah, kita pompa jokinya aja nggak ada, wah repot lagi deh itu. Nggak ada pompa jokinya bicara masalah letak si hidran tadi, nggak ada fungsinya semuanya Mas gitu paling. Kurang lebih begitu, tapi ya seru sih kayak gitu. Oke, itu tadi gambaran mata kuliah kita untuk 1 semester ke depan. Bicara gambarannya seru ya kayaknya ya, yang seru. Yang lain pada diem nih, ada 44 peserta loh. Yang ngomong si Adam, Pak Frederick, Pak Toto, Pak Sumardi, sama Muhammad Rifki, kadang-kadang Ginanjar, Olimpianus nih, kadang-kadang juga ngomongnya Wahyu Oki juga rada-rada ngomong dikit. Yang lainnya kemana ini, 44 ini? Nyimak Pak, nyimak. Pak, saya 18 nyimak. Oke. Standby Pak. Nyimak aja Pak, karena belum mengerti Pak. Oke. Nanti ini rekamannya juga saya akan upload, tapi di pertemuan pertama ya, sama saya akan upload sedikit materi untuk menggantikan pertemuan sebelumnya kemarin. Baik Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh Pak. Ada Pak. Ya. Mengenai saya tertarik dengan limbah B3 itu Pak, Water Treatment and Environmental Control, kan WATEC itu sudah mencakupi itu. Itu di dalam pengolahan itu sudah contoh kawasan industri, apakah juga sudah pernah untuk mengelola limbah B3 terutama dari setiap teknik industri mengenai contoh seperti tinjak dan sebagainya itu, apakah sudah ada ini ya Pak? Wastek maksudnya Pak Frederick.
Halo Pak Frederick. Di inlet itu apakah sudah ada Pak ya untuk pengolahan B3 tadi yang Bapak sampaikan tadi yang di Jakarta? Oh, Boleh tertarik? iya. Jadi kalau yang di Jakarta itu masuknya dia bukan B3, non B3. Domestik dia, limbah domestik. Namun kalau dari industri masuknya sludge-nya itu nanti B3. Gitu, Pak. Udah ada studinya belum Pak? Maksudnya untuk pengolahan dari tinja hingga gitu. Iya betul. Maksudnya dari tinja gitu, dari sisa produksi dari perusahaan itu masuk ke inletnya untuk dikelola oleh outletnya Pak, untuk menjadi bahan Air bersih. air bersih kembali Pak gitu. Oh ya, itu yang lagi dikembangkan itu. Itu yang lagi dikembangkan saat ini. Bahkan kalau di Jepang dia lebih ekstrim, kotoran manusia diekstraksi, airnya diambil, kotorannya diolah lagi. Nah, di Jakarta itu dia mau begitu, paling enggak itu untuk percontohan. Nah, kebetulan kemarin itu kita baru tahap survei elevasi jaringan. Untuk treatmentnya ini lagi apa namanya, banyak perdebatan. Ada yang menggunakan metode, ada 4 metode, MBBR, terus sludge, activated sludge, terus juga yang dari sini nih ITB itu banyak juga dia memberikan masukan terkait plantation, jadi treatmentnya menggunakan tanaman. Nah, macam-macam kayak gitulah. Nanti baru mau diputuskan mau yang mana nih pakainya nih, gitu. Itu yang proyek sumbangan dari Jepang ya Pak? Kalau pendanaannya sih saya rasa enggak deh, itu APBD dari ini apa namanya Pemkot pemerintah DKI. Proyeknya Pak. Pernah juga dengar Pak itu proyek konsultannya itu dari JFW Engineering, lokasi penempatan itu di daerah Pluit. Oh beda. Beda sama Pak Sumardi. Ini kebetulan konsultannya konsultan lokal. Lokal. Konsultan lokal, dia menang tender. Sebetulnya ini sudah zamannya Pak Ahok kemarin, namun tetap mau diimplementasikan di zamannya Anies Baswedan ini, gitu. Tapi sejauh ini baru tahap perencanaannya, implementasinya belum tahu. Nah, perencanaannya kita nih yang pada merencanakan. Setiap Selasa saya ikutan join meeting apa namanya, koordinasi untuk itu. Seru nanti kalau teman-teman mau bergerak di bidang konsultan gitu, seru juga. Apalagi proyeknya punyanya plat merah. Pada nggak ngerti soalnya plat merah itu. Kebanyakan pada nggak ngerti. Iya Pak. Ingat Cikarang ini kan industri ini hujan itu kan sangat sulit Pak. Betul. Di setiap wadah atau perusahaan itu kan kadang-kadang mengandalkan air sungai saja pada saat musim kemarau. Nah di situ kita menggunakan itu kali Pak untuk bisa masuk ke inlet untuk dikelola kembali untuk ke reservoirnya. Kalau seperti itu. Iya, kalau Egypt itu sebetulnya dia agak kesulitan air baku ya, karena kan dia nggak ngambil air dari Kalimalang ya sebetulnya ya. Iya Pak, jauh Pak. Hanya mengharapkan Sungai Cikadokan itu. Sungai Cikadokan, betul. PJT2 itu untuk air limbah dari perumahan Villa Mutiara dan sekitarnya itu ketika musim kemarau Pak. Jadi kadang pengelolaan itu kita banyakin kloridnya karena mengingat air itu kuning Pak. Dan ada sedikit apa namanya, jentiknya itu Pak kalau itu. Iya. Itu dulu kenal nggak sama Pak Dindin? Iya Pak Dindin dia udah pensiun Pak. Iya, itu dulu suka mainan air Cikadokan itu, body treatment gimana. Dulu mahasiswa kita juga, tapi nggak sampai selesai itu Pak Dindin itu. Udah pensiun kembali ke Bandung Pak dia. Iya, udah kembali ke Bandung dia. Iya, itu dulu pernah diskus dengan saya terkait ini air Cikadokan gitu. Sebetulnya kalau berani apa treatmentnya itu mampu, air limbah industri itu kan dibuang Pak Frederick. Punyanya Egypt itu kan dibuang kan ke sungai lagi kan ya Pak Frederick ya? Kita kelola dulu Pak. Kita kelola dulu di inlet kita. Setelah itu baru kita lepas ke Sungai Cikadokan itu. Jadi untuk kadar persennya itu memenuhi standar betul. PJT2-nya.
Iya. Betul. Namun itu kalau dimasukin ke air baku untuk air bersih sebetulnya memungkinkan. Paham nggak maksudnya? Iya, paham Pak. Makanya itu sebetulnya memungkinkan. Namun kadang begini, kurang pede aja. Ini kira-kira berani apa enggak nih kita masukin ke kita masukin ke air baku lagi sebagai bahan baku lah. Karena kalau mengingat jenis limbahnya kan kompleks tuh, limbah macam-macam. Nah, saran saya di Egypt itu kalau dia masih ada tanah, itu harusnya dibuatlah danau. Jadi dia tuh untuk penampungan ketika musim hujan. Musim hujan tuh jangan airnya dibuang. Itu kan dia nggak ada area tangkapan kan di sana ya? iya Pak, jadi langsung masuk ke Sungai lagi. Kalau ke Kalimalang itu ya. Bukan ke Kalimalang dia. Arah ke Cikadokan Pak maksudnya. Nah, Cikadokan itu outputnya ke sungai di daerah Kerawang kalau nggak salah. Iya betul Pak, iya. Jadi harusnya ada kajian lagi tuh untuk potensial air baku. Nah, air bakunya itu selain dari air hujan, limbah-limbah domestik dari warga itu kan dia sebetulnya menggunakan air PDAM, menggunakan air tanah, itu harusnya masuk ke danau yang dimiliki sama si Egypt itu seharusnya kalau Egypt punya danau. Tapi di sini kan dia nggak punya danau. Iya Pak, mengharapkan sungai dari samping MM sama Egypt itu Pak. Nah, itu bisa lah, itu bisa direncanakan diskusi panjang, itu bisa potensi. Kalau dia kekurangan debit air, bagaimana solusinya itu bisa sih sebetulnya. Ya baik Pak David, nanti barangkali teman-teman yang di angkatan kita ini atau Pak David bisa langsung berkunjung, kita bisa lihat bagaimana pengelolaan di Wateknya, WWTP-nya. Saya diundang Pak Fredrik, belum sempat main ke sana, sampai kena COVID ditutup, sampai belum ke sana juga ya. Iya Pak, betul Pak. Tapi teman-teman angkatan 17 di sana Pak. Iya. Kerja praktek Pak di sana anak-anak. Oke teman-teman, saya rasa untuk pertemuan kita malam ini saya cukupkan sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, next kita ketemu lagi untuk membahas terkait SPAM. Harapan saya nanti akan di-share Google Form terkait minat untuk pelatihan EPANET. Saya rasa sih penting itu EPANET. Jadi harapan saya bisa terlaksana. Ini kita mau trial yang AutoCAD dulu, kalau itu berjalan dengan baik. Artinya dari halangan COVID, insya Allah ini juga akan berjalan juga. Mungkin itu aja dari saya. Siapa pertanyaan buat pertemuan yang akan datang, nanti kita diskusi lagi bareng-bareng. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.